Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah Pak. Tapi hari ini agak kurang sehat nih Pak. Oh ya, mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan Bu ya, walaupun dalam keadaan sehat, kurang enak badan. Eh, iya Bu, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Anda menjelang sesi coaching. Dan katanya Ibu, ada sesuatu yang ingin diper apa, diperdiskusikan sama saya gitu, Bu? Iya nih Pak. Ini ada seorang eh, murid Pak yang merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh temannya, ya, oleh temannya. Kemudian murid tersebut merasa tidak nyaman Pak, merasa tidak nyaman Pak ketika menghadapi pembelajaran matematika Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya? Terus, masalahnya apa, Bu? Si anak tersebut sampai tidak mau mengikuti pembelajaran matematika tersebut, Bu? Mungkin apa ya, anak tersebut tadi ingin merasa nyaman Pak ketika pembelajaran matematika, karena permasalahannya adalah anak tersebut mungkin apa ya, bawaan gitu Pak, bawaan gen. Jadi kurang dalam hal matematika, sehingga ketika pelajaran matematika tersebut oleh temannya apa, suka dibully gitu ya, kalau sekarang mah ya, dibully gitu, apa, dijauhi gitu Pak. Oh, baiklah, Bu. Baik Bu, marilah kita jadikan ya diskusi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama Bu ya. Apakah ada hal yang khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi hari ini Bu? Lebih mendalam lagi bagaimana solusinya untuk menghadapi hal tersebut Pak, sehingga anak tersebut apa, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran matematika bersama teman-temannya Pak. Baik baik Bu. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini apa ya? Tujuannya Pak ingin mendapatkan tadi solusi yang tepat ya, sehingga anak tersebut tidak dijauhi Bu, Pak, tidak dijauhi Pak, mungkin Pak, dan mendapatkan nilai yang bagus begitu Pak. Baik baik. Jadi apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu inginkan di akhir pertemuan ini, Bu? Apa itu? Eh, di akhir pertemuan ini mungkin Pak, anak tersebut supaya bisa mengikuti pembelajaran, tidak dibully lagi, dan mendapat nilai nilai yang baik gitu Pak. Walaupun dengan kemampuannya tersebut Pak. Baik baik. Jadi tadi pemaparan Ibu udah bagus. Jadi apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Ukuran keberhasilan ya, ingin anak tersebut dapat nilai yang baik gitu Pak, dan tidak dibully lagi gitu oleh temannya gitu. Oh, baik baik baik, Bu, ya. Oke, Bu, baik, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi, Bu, ya. Apa yang membuat Ibu merasa
kesulitan dalam menghadapi anak tersebut untuk mengikuti pelajaran matematika atau ya bagaimana? Apa yang membuat ibu merasa kesulitan untuk mengajak si anak tersebut untuk supaya pembelajaran matematika tersebut ikut gitu, Bu? Ya mungkin identifikasinya mungkin dipanggil orang tuanya, Pak. Kebetulan mungkin nih anak tersebut selain dari bawaan mungkin di rumahnya tidak ada yang ngajarin, Pak, karena tinggalnya bersama neneknya, Pak. Kemudian yang ketiga mungkin orang tuanya mungkin untuk mengajari orang tuanya untuk mengajari karena sibuk bekerja itu, Pak. Mungkin anak tersebut sehingga tidak ada waktu untuk bertanya atau mendapatkan bimbingan di rumah, Pak. Oh, baik. Mungkin Ibu bisa menceritakan gitu ya, Ibu bisa menceritakan lebih lanjut lagi bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu akan mengajar pembelajaran matematika, tetapi si anak tersebut tidak mau atau tadi bolos dalam mengikuti pembelajaran matematika itu, Bu. Kemudian mengadakan pendekatan gitu, Pak. Pendekatan baik secara individu kepada siswa tersebut atau selanjutnya mungkin orang tuanya dipanggil gitu, Pak, atau mengadakan bimbingan secara mandiri mungkin, Pak, ya. Secara mandiri ya kalau perasaan saya kecewa, Pak. Kecewa mungkin ya. Perasaan saya kecewa sehingga melihat anak tersebut mungkin selalu disisihkan atau oleh temannya gitu, Pak. Oh, baik, Bu. Iya, Bu. Dan kemudian bagaimana perasaan Ibu menghadapi situasi tersebut, Bu? Bagaimana, Bu? Perasaan saya ketika ada tadi, Pak, ada keinginan untuk mencari solusi tadi, Pak, mencari solusi itu dengan memanggil orang tuanya mungkin, Pak, kemudian ada bimbingan, kemudian secara mandiri atau membuat jadwal gitu, Pak, jadwal khusus untuk membimbing anak tersebut gitu, Pak. Baik, Bu. Ya, saya udah menangkap. Kemudian baik, marilah kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini, Bu, ya. Kemudian apakah ada hal lain lagi yang ingin Ibu tambahkan? Hal lain lagi ya mungkin anak tersebut bisa mengikuti pembelajarannya seperti anak-anak yang lain gitu, Pak. Baik, jadi Ibu ingin anak tersebut mengikuti pembelajaran seperti halnya murid-murid yang lain, mungkin itu ya, Bu, seperti itu, Bu, ya? Iya, Pak. Baiklah, kita sama-sama untuk mencari solusinya, Bu, ya. Kemudian, Bu, rencana aksinya, Ibu akan seperti apa, Bu? Tadi, Pak, rencana aksinya tadi, Pak, sudah disampaikan, mungkin membuat jadwal, Pak. Membuat jadwal,
kemudian memanggil orang tuanya gitu Pak, memanggil orang tuanya, kemudian memanggil teman-temannya yang merasa tadi yang membuli anak tersebut ya, kemudian atau membuat kelompok belajar gitu Pak, kelompok belajar khusus bagi anak tersebut gitu Pak, dengan mungkin biasa dengan bimbingan guru, atau kalau merasa dia segan atau dengan bimbingan temannya gitu Pak. Baik Bu, ya baik Bu. Kemudian itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan tersebut dengan lebih efektif kemudian. Kemudian bagaimana bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana yang tadi Ibu utarakan, Bu? Tindak lanjutnya tadi Pak membuat jadwal dan dilaksanakan tidak hanya tadi serangkaian membuat jadwal, bertemu dengan orang tua siswa tersebut, kemudian mengadakan kelompok itu Pak, mungkin tidak hanya dengan hanya saat itu saja Pak, mungkin dengan berkelanjutan gitu Pak, tadi terjadwal tersebut Pak. Ya baik Bu. Kemudian mungkin ada lagi strategi yang akan Ibu gunakan mungkin untuk mencapai tujuan supaya anak yang tidak mau mengikuti pelajaran matematika tersebut menjadi mengikuti, kemudian menjadi lebih tertarik, dan ya yang utama anak tersebut jadi pas pelajaran matematika mengikuti pelajaran Ibu gitu. Apakah ada lagi Bu strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan? Adanya pemantauan mungkin Pak, pemantauan secara berkala gitu ya, secara berkala sehingga anak tersebut merasa diperhatikan gitu Pak, merasa diperhatikan ketika dia tidak bisa gitu, atau akan dibully oleh temannya, atau tidak diajak bekerja sama dengan teman-temannya gitu Pak. Baik, bagus itu Bu, langkah-langkahnya sudah sangat bagus sekali. Kemudian ini satu lagi mungkin Pak, ada kesepakatan ya Pak, ada kesepakatan dari orang tua ya, dari orang tua siswa mungkin Pak. Oh iya, bagus, baiklah Bu. Itu udah bagus sekali Bu, dari rencana aksi kemudian strategi-strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan Ibu itu tadi sudah terstruktur dan fokus pada hambatan atau permasalahan, dan akan membantu Ibu untuk mengatasi masalah si anak tadi dengan lebih efektif itu Bu ya. Dan kemudian kita masuk ke tanggung jawab Bu ya. Iya. Baik, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu buat? Komitmen mengkomunikasikan jadwal dengan orang tua siswa begitu Pak. Sehingga ketika pulang terlambat juga anak tersebut sudah diketahui orang tuanya Pak. Baik Bu. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Tentunya orang tua Pak, bersama orang tua, rekan-rekannya, kemudian sesama guru juga Pak, mungkin berkolaborasi dengan sesama guru di sekolah gitu. Baik Bu.
Kemudian, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan diskusi atau coaching ini, bagaimana, Bu? Ya, ya mungkin tindak lanjutnya Pak akan dilaksanakan sesegera mungkin Pak. Kemudian eh, eh, sesegera mungkin dan sesuai eh, sesuai jadwal dan selalu ada evaluasi mungkin Pak. Oh, iya, Bu. Baiklah, Ibu, sebelum kita akhiri diskusi ini, apa saja, Bu, yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini, Bu? Alhamdulillah mungkin Pak atas bimbingan dari Bapak saya merasa terbuka Pak, sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan ini Pak. Baik, Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa mengatasi hambatan tadi atau permasalahan tadi, dan mudah-mudahan permasalahan tadi dapat Ibu selesaikan dengan yang tadi Ibu telah diskusikan tentang solusi-solusinya, kemudian rencananya akan Ibu bikin, kemudian strategi yang Ibu buat, dan mudah-mudahan si anak tersebut ya dapat mengikuti atau dapat berubah. Jadi tidak takut lagi ketika pas pembelajaran matematika, dan kemudian tadi Kang Len juga dapat saling menghargai dan menghormati mungkin, Bu, ya, sesama teman. Yaitu Ibu, mudah-mudahan diskusi kali ini ada manfaatnya, Bu, baik bagi saya atau Ibu, dan mudah-mudahan juga Ibu dapat segera memecahkan masalah tersebut dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada kata-kata atau ucapan yang tidak sesuai, tidak berkenan dengan Ibu. Baik, Bu. Ya, terima kasih sekali Pak. Tadi sekali lagi saya merasa terbantu ya atas bimbingan dari Bapak Pak, sehingga saya dapat tercerahkan gitu Pak ya. Terima kasih sekali. Mungkin itu saja Pak. Baik, Ibu, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, bisa berdiskusi lagi di Ya betul Pak. lain waktu. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum Mudah-mudahan Bapak nanti kalau saya minta diajak berdiskusi gitu dengan Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa mempunyai waktu Pak. Mempunyai waktunya Insya Pak. Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Sama, siap. Iya, iya Pak. Ya, Bu. Ya. Atau selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.